Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Sing dawuh sinten? Sing dawuh haqqa tuqatih sinten? Allah. Bukan pangeran Dipone, bukan si Mukidi, tapi Allah. Haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang sungguh-sungguh takwa. Lanjut, wala tamutunna, dan janganlah kamu itu sekali-kali mati. Padahal mati itu pasti, tapi Allah minta jangan asal mati. Illa, kecuali antum, kamu semua mati muslimun, dalam keadaan membawa Islam. Maknanya apa Bapak Ibu jamaah? Kita ini wajib menjaga Islam kita ini sekalipun taruhannya nyawa. Yang kedua, kita ini wajib menjaga Islam kita ini sampai mati. Hidup Islam, lahir Islam, hidup Islam, mati pun harus Islam. Yang nyuruh Allah, bukan Jufri Mustafa. Saya hanya menyampaikan, menasihati diri saya dan kita semua yang malam hari ini Allah hadirkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap kamu, setiap pribadi, bukan setiap kelompok. Oh, kalau ini sudah melaksanakan, yang ini lepas, itu namanya fardu kifayah. Ini setiap pribadi, berarti fardu ain, wajib atas setiap pribadi. Dan hendaklah setiap kamu, setiap pribadi itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan hari esokmu. Ya mungkin besok hari Senin, mungkin besok hari Selasa, mungkin besok 5 tahun lagi. Dan yang lebih penting adalah besok setelah kehidupan di dunia. Siapkan bekal Bapak Ibu, termasuk saya. Karena hidup ini pasti, mati pun sangat pasti. Nah, kalau hidup kita besok masih mungkin bisa hidup, tapi mati pasti. Maka senyampang kita masih hidup, Allah minta kita, ayo manfaatkan sisa hidupmu itu dengan menyiapkan bekal, sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi kehidupan hari esokmu, utamanya kehidupan hari esok setelah hidup di dunia. Hari ini ada berita kematian? Ada. Di mana? Di televisi banyak. Ya. Di Palestina itu setiap detik matinya bukan 1-2, ratusan.
Ya tentunya atas izin Allah. Bukan karena si Zionis, bukan. Memang sudah karena Allah sudah izinkan. Mati. Maka sekali lagi Bapak Ibu, senyampa masih hidup, ayo siapkan bekal. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, semua yang kita perbuat Allah tahu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, yang disebut dengan takwa itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu intisari dari takwa, itu merasa selalu diawasi. Tidak akan berzina seorang penzina, ketika berzina dia beriman. Tidak akan membunuh seorang pembunuh, ketika membunuh dia beriman. Tidak akan mencuri seorang pencuri, ketika mencuri dia beriman. Kenapa dia mencuri? Imannya hilang. Kenapa dia membunuh? Imannya tercerabut. Kenapa dia berzina? Imannya tercerabut. Ya, maka iman itu sekali lagi adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah masih memberi kita begitu banyak nikmat. Kita bisa sholat berjamaah maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi pagi sampai sekarang ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan semua orang yang istiqomah dengan apa yang beliau ajarkan. Kita ini hidup di zaman yang berbeda dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berkomunikasi dengan Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi. Tapi kok apa istilah orang Jawa itu? Dilalah. Apa Pak dilalah, Pak? Ketepaan. Alhamdulillah, kok mau beriman itu loh kita ini. Maka Nabi memberi motivasi, tuba liman rani wa amana nabi. Sungguh beriman, sungguh beruntung orang yang pernah bertemu, bersua, berjumpa denganku, wa amana nabi, dan dia beriman kepadaku. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. Sendawu sinten Nabi Muhammad. Kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, dan sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh berbahagia, sungguh beruntung. Siapa? Liman amana nabi, siapa saja yang beriman kepadaku, kata Nabi, kepada apa yang aku sampaikan, kepada Islam yang aku bawakan. Walam yaroni, sekalipun orang itu belum sempat bertemu dengan aku, kata Nabi. Jadi kita nggak usah pesimis Bapak Ibu, optimislah, realistislah dalam menghadapi kehidupan ini. Selama kita beriman, insya Allah. Nah, iman, istiqomah dengan iman kita, insya Allah kita akan menggapai kejayaan hidup yang Allah dan Rasul janjikan untuk kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, menjadi pelopor kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, memberi motivasi untuk kita. Man, siapa, yuridillahu, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah, khairan, untuk menjadi baik. May yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang diinginkan, disenangi, dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka orang itu oleh Allah akan yufaqihu fiddin, akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Jadi kata Nabi, orang yang mau dibuat baik oleh Allah, maka orang itu akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Itu tataran normatifnya. Secara prakteknya, maka orang yang akan mau dijadikan baik oleh Allah, maka orang itu senang melakukan kebaikan. Dia senang mencari jalan untuk mendapatkan kebaikan, jalan untuk memahami agama. Itu salah satu caranya bagaimana? Senang
Ngaji, Pak. Jadi orang yang senang ngaji seperti kita ini, Pak, ini insya Allah akan menjadi orang baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju suatu tempat dalam rangka menuntut ilmu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Pertanyaan sederhananya, surga itu Allah siapa untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang baik. Siapa hamba-hamba baik menurut bahasa agama? Orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi ruang, potensi, jalan, cara untuk menjadi orang baik itu sudah Allah dan Rasul tuntunkan untuk kita. Sekarang kembali kepada kita, mau tidak. Sama maaf, seperti kurban yang kemarin itu loh. Kurban itu kan orang tahu itu perintah agama, tapi tidak semua orang mau. Bukan tidak bisa, Bu, tidak mau. Rumah punya, mobil punya, sepeda motor, sejumlah anggota keluarga, handphone kadang-kadang melebihi jumlah telinga. Kurban nggak bisa tuh loh, kebangetan tuh. Banyak kan kata Nabi, siapa yang oleh Allah diberi kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau, Nabi ngancam, fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba dia mendekati masjid kami, tempat salat kami. Nah, itu. Jadi jalan kebaikan itu sudah Allah bentangkan. Ini loh karpet jalan kebaikan, ini loh jalan tol menuju kebaikan. Apa itu? Senang menghadiri kajian-kajian untuk meningkatkan pemahaman terhadap agama kita. Ya. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu yang oleh Allah dijadikan orang biasa dan senang untuk menghadiri kajian-kajian seperti ini. Mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau jenengan ini misalnya jadi anggota DPR semua, ya kan nggak mungkin ngaji kayak gini, Pak. Oke. Bu, sampai jadi istrinya anggota DPR, diundang sama Al-Mukarram Ustadz Ar-Ridwan menghadiri pengajian di sini. Istrinya anggota DPR, ya nggak kelasnya, ya nggak masuk, nggak datang. Siapa yang undang? Ustadz Ridwan. Alah. Ya, maka bersyukurlah kita, ya kita yang jadi orang biasa sedang menghadiri kajian-kajian untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Salah satu tanda pribadi yang baik apa? Mereka yang berusaha untuk memahami agama ini. Dan agama ini Bapak Ibu harus kita pelajari. Kalau enggak nanti kita beramal tanpa ilmu. Ya. Kenapa orang Islam Indonesia ini jumlahnya mayoritas, tapi masjid kita sepi? Karena mereka tidak paham dengan kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Saya buka, Pak. Saya punya data ini, agak ngeri, Pak. Ya. Mungkin jenengan juga punya itu. Nggak apa-apa, saya buka punya saya aja. Ya. Di mana itu? Ya? Ini datanya. Ini Pak, Bu. Indonesia jadi negara peringkat 1. Peringkat 1, juara 1 di dunia. Apanya? Bukan. Ada yang tahu? Ada hadiahnya. Ummul Qura, pesantrennya ketua PCM kita. Indonesia jadi negara peringkat 1 pemain judi online. Judi online, slot, ngeslot. Itu kayak pemainnya, Pak? Yang nggak ngerti ya, nggak ngerti. Nggak usah minimal tahu lah. Indonesia jadi negara peringkat 1 pemain judi online terbanyak di dunia. Mungkin di dunia hatta
fil akhirah. Cina kalah, Pak. Padahal Cina itu dewa judi. Lihat film-film kungfu itu, film-film Cina itu, dewa judi. Ya. Transaksinya mencapai 81 T. Gara-gara judi online di Mojokerto, polisi perempuan, polwan, bakar suaminya yang juga polisi. Jadi kalau yang kemarin itu polisi tembak polisi, yang menangani polisi, ya toh, yang menghukum polisi, yang dihukum polisi. Ini polisi hebat ya. Oknum ya, yang di Mojokerto, istrinya polwan, gara-gara suaminya main judi online, istri membakar suami. Bakar ya mati, Pak. Namanya bakar. Sate dibakar ya matang, manusia dibakar ya mati. Gara-gara apa, Pak, Bu? Judi online. Hati-hati, Pak. Kita wajib mantau anak-anak kita yang biasa nongkrong di warung-warung itu. Ya. Mager, tapi rekeningnya tambah terus. Berpikir. Kalau kita kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sana lain beda lagi, Bu. Hati-hati. Jangan-jangan ada di antara itu anak-anak kita yang sudah ketagihan, kena sindrom judi online, dan itu susah, Pak, Bu, disembuhkan. Main judi itu. Makanya ramai-ramai kan nasihati, judi menjanjikan kemenangan. Judi tahun berapa itu? 80-an. Ya, Mas Ridwan sudah lahir, 80 sudah lahir, Mas Ridwan. Belum, masih di alam ruh berarti. Sekarang jadi imam di Batu Arqam itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Ya. Jadi tanda orang itu mau baik secara pribadi, dia oleh Allah akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Yang kedua, tanda rumah yang baik. Tanda rumah yang baik. Menurut konsep Rasulullah, Nabi mengatakan dalam hadis, "Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an." Sinarilah rumahmu, tempat tinggalmu. Undanglah rahmat Allah dalam rumah tempat tinggal kita itu dengan satu bis sholati. Dengan nah, di mana? Di rumah kita. Salat apa? Sunnah. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, shollu fi buyutikum, wahai manusia, salatlah di rumah-rumahmu. Fa in afdalus salat, sungguh sebaik-baiknya tempat salat adalah di rumahmu, fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Sinten sendawu? Rasulullah. Hadis tadi itu hadis. Kalau sendawa Allah namanya Al-Qur'an. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan dua perkara. Satu, salat sunnah. Di mana? Di rumah kita. Bukan di masjid. Kalau berdasarkan teks hadis tadi. Jadikan rumah kita sebagai tempat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, salat wajib sama salat sunnah banyak mana? Sunnah. Yang wajib berapa rakaat? Ya 17 itu Pak, itu harga mati. Harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. 17 itu. Kadang-kadang bisa ditawar itu, Pak. Pas musafir diskon 4 jadi 2. Tapi itu pun banyak yang gak mau, Pak. Allah akan ngerti, saya kan musafir, mau dapat keringanan. Betul keringanan, tapi kamu tetap salat 2 rakaat asarnya. Duhurnya cukup 2 rakaat. Mau digabung monggo, mau sendiri-sendiri monggo. Begitu. Sakit
diberi kemudahan oleh Allah. Boleh dijamak, boleh. Maka kita yang ketika diamanahi oleh keluarga untuk menjaga orang sakit, saudara kita yang sakit itu, yang penting untuk diingatkan itu bukan waktunya minum obat, Pak, Bu, wayahe minum obat 5 kali, 5 biji jiro, lupat monem mati, teman. Pak, wayahe sholat, Pak. Wayahe sholat, Pak. Itu jarang kan? Kita yang punya keluarga sakit, kita ingatkan. Aku nggak bisa wudhu, ya Pak, tak wudhukan Pak ya. Repotnya yang jaga pun tidak bisa mewudhukan orang sakit, tidak bisa ngajari orang sakit. Maka penting kita ini. Ketika materi perawatan jenazah itu sebelum jadi jenazah kan sakit dulu itu teorinya. Di antara apa? Di antara teorinya adalah apa? Bagaimana tanggung jawab kita orang yang sehat menjaga orang yang sakit. Apa? Membimbing dia untuk mengingat tentang pentingnya sholat. Penting baik. Ya. Nah, kembali. Jadi sholatlah kamu di rumahmu, karena sebaik-baiknya tempat sholat bagimu adalah di rumahmu, kecuali sholat wajib. Jadi antara yang wajib sama yang sunnah itu banyak yang sunnah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang agak panjang itu, amal perbuatan hamba pertama yang Allah tanya di akhirat adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya itu yang wajib itu masih belum sempurna, Allah nyuruh malaikat itu, sekalipun Allah Maha tahu, Allah nyuruh malaikat, "Wahai malaikat, cari, lihat bab sholat sunnah hambaku ini, cari." Tujuannya apa sholat sunnah itu? Menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Misalnya kita jadi makmum, kita biasa baca Fatihahnya tartil, imamnya ini agak super kilat, nggak pakai perangko. Kita baru a'udzubillahi, di sana sudah waladhdallin. Nah, kita terpaksa ruku di rakaat yang ketiga sama rakaat yang keempat. Apa yang dibaca rakaat ketiga sama keempat? Hanya Al-Fatihah kan? Dan Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku. Secara fikih ada kekurangan sempurnaan di bacaan Al-Fatihah kita. Tapi secara sah ya sah. Kenapa kita ikut imam? Nah, kekurangan sempurnaan kita di sholat, kekurangan kita membaca Al-Fatihah itu bisa kita tutupi dengan sholat sunnah sesudahnya. Itulah fungsi dari sholat sunnah, menutupi kekurangan yang mungkin terjadi di dalam sholat. Atau mungkin ketika sholat wajib kita kurang fokus, maka itu bisa kita tutupi dengan kefokusan kita untuk melaksanakan sholat sunnah, supaya yang lobang-lobang di sholat wajib tadi itu bisa ditutupi. Dan itu kata Nabi, tempat terbaiknya adalah di rumah kita. Tujuannya apa? Supaya rahmat Allah turun. Sholat duha apa? Usahakanlah minimal 2 rakaat lah sehari. Ya. Apalagi ibu-ibu yang yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Itu profesi atau bukan, Bu? Ibu rumah tangga, Bu? Profesi yang tidak bisa dinilai dengan duit. Ibu rumah tangga itu, pengalaman saya, kalau saya belum mati, istri saya nggak bisa mati. Kalau saya belum tidur, istri saya nggak tidur. Nunggu, Pak di mana? Saya masih rapat. Di malam di GSI, Bang Heru ini sampai jam 10 malam. Belum tidur itu saya bola balik. Teni bojo itu kok. Saking cintanya itu, Bang. Pulang pijit dulu. Udah nggak bisa dipijit, nggak tidur. 2:30 bangun, mandi, sholat sebentar, 3:30 lari. Al-Furqan. Gang apa itu? Gang apel. Ustadz anaknya Pak Tajab Rahman, Mas Rahmat. Selesai situ kembali ke rumah, istirahat sebentar, ke Pucang, Semamda. Jam 7:30 sampai jam 2 tadi. Kemudian saya karena capek, saya ajak istri, kita jamaah aja sholatnya.
Kita jamaah di SMA Muhammadiyah 2. Pulang tidur. Jam 4 dibangunkan. Bi, ada tugas. Baitul Arqam. Ya mudah-mudahan nanti pulang sampai di rumah lah gitu. Nggak nyasar kemana-mana. Nah, gitu. Ya. Jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan mulia. Terhormat. Cuma karena kita ini diiklankan dengan istilah emansipasi. Akhirnya kita ini menjadi pembuat dosa tanpa sadar. Saya sering sampaikan tuh, Bapak Ibu, maaf ibu-ibu, kenapa sekarang warung-warung kopi pinggir jalan rame dan jamaahnya rata-rata bapak-bapak? Bisa jadi karena tukang bikin kopi di rumah sudah tidak ada. Kenapa? Sudah kerja semua di luar. Ya toh? Kenapa sekarang makanan-makanan itu laku, terjual dan jarang ibu masak? Karena ibu sibuk, akhirnya bapak lebih sering untuk menikmati ujung kukunya orang lain, bukan istrinya. Iya Bu, masak, iris lombok, itu kan amal solehnya ibu, bukan tukang warung, bukan nasi online, tapi ibu. Sekarang itu. Maka ibu ketika oleh Allah ditarikan dari ibu rumah tangga, maka itu kesempatan berbuat amal yang luar biasa. Salat duha, baca Quran di rumah, doakan suami kita. Salat duha, berapa rakaat? Minimal 2, maksimal 18. Apa 12 rakaat? Sehari itu 2 rakaat, istirahat sebentar, nanti sambung lagi, nggak apa-apa. Apalagi Bu, yang bisa di rumah, sholat sunnah sesudah wudhu. Ini amalan luar biasa nih Pak. Sholat sunnah sesudah wudhu. Sinten sini yang sudah istiqomah? Selesai kentut ke belakang wudhu, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, kentut lagi ke belakang, wudhu lagi, sholat sunnah lagi. Bisa. Saya pernah coba, tapi hanya wudhu saja, belum sempat sholat karena di sekolah. Nah, saya sholat nanti dicari anak-anak. Ustaz Jufri di mana? Sholat. Ya di sana ini kepala sekolah ya. Dan sampai di sini bukan sholat, ngajari anak-anak. Ya. Nah ibu-ibu yang punya waktu di rumah, ayo setiap ketika tidak ada halangan, kemudian selesai kencing, udah cebok yang bersih, berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setengah 2 jam kemudian mau BAB, silakan BAB, selesai BAB, cebok yang bersih, kemudian berwudu lagi, sholat sunnah lagi. Ya. Kemudian setengah jam kemudian kencing, silakan kencing, selesai kencing, cebok lagi, berwudu lagi, sholat sunnah lagi. Bisa Bu? Oh, angel Pak, angel Pak. Kenapa angel? Hadiahnya surga. Itu amalannya sahabat Nabi yang paling hitam, lebih hitam daripada hitamnya ban mobil. Namanya Bilal. Di hadis yang agak panjang itu tentang Isra wal Mi'raj itu jelaskan itu. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi oleh Allah diperlihatkan, inilah Muhammad, surga yang akan kau masuki nanti. Ternyata itu beliau mendengar suara kelompen sahabatnya. Ini bukan cerita fiksi, ini riwayat hadis. Ini hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada cerita Nabi Muhammad ini. Nabi mendengar, oh ini suara sahabat saya, suara kelompennya sahabat saya Bilal ini. Pulang ke Mekah, tanya, ya Bilal, ketika Mi'raj di langit itu saya mendengar suara bunyi kelompenmu. Amalan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, ya Rasul, saya ini kalau selesai batal wudu, saya wudu, selesai kencing, saya cebok bersih, wudu, selesai kentut, saya wudu, kemudian saya sholat sunnah. Ayo Bu, hadiahnya surga Bu. Kalau bapak-bapak yang kerja, saya yakin nggak mungkin. Apalagi ikut bos. Kalau bosnya dirinya sendiri, kayak Bang Joel ini kan bosnya untuk diri sendiri, bisa enak. Kalau kayak Awang ini kan ada bosnya sendiri. Ayo Bu. Ya. Di rumah Bu ya. Tahajud. Tahajud itu sholat malam. Kita kemarin dilatih oleh Allah dengan tarawih. Jangan berhenti. Ya minimal lah. Kalau nggak bisa setiap hari ya minimal mungkin sehari, 2 hari sekali. Kalau nggak bisa 13 rakaat ya minimal witir lah 3 rakaat.
Ustaz, saya nggak bisa bangun malam. Udahlah, nanti mau menjelang tidur berwudu. Salat witir 3 rakaat. Ini yang mungkin diamalkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar dan sahabat Abu Bakar itu menghadap ya Nabi. Ya Rasul, saya ini susah bangun malam. Kalau Abu Bakar, oh saya biasa bangun malam. Rasul memberi solusi. Yang tidak bisa bangun, susah bangun malam, maka sebelum tidur salat sunat 3 rakaat. Salat witir namanya. Berwudu, salat sunat. Iftitah, Al-Fatihah, Sabbihis, ruku. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Al-Kafirun, ruku. Rakaat ketiga, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ruku. Salam, zikir singkat, Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Rabbil Malaikati Warruh sekali, kemudian silakan jenengan berdoa. Selesai itu tidur. Seandainya tidak bisa bangun tahajud, maka jenengan sudah dihukumi mendapatkan pahala seperti pahala tahajud. Itu kalau tidak bisa bangun. Ya. Saya belum istiqomah, kadang-kadang masih bolong-bolong. Kalau tukang bangunkan saya itu kadang-kadang kebablasan. Kadang-kadang masih bisa dapat 1 rakaat, ya udah, salat witir 1 rakaat. Ya, seperti itu. Usahakan. Kalau nggak bisa setiap hari ya mungkin 2 hari sekali. Kalau nggak bisa mungkin seminggu sekali lah. Kalau nggak bisa juga ya minimal sebulan sekali. Jangan setahun sekali, Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada dari kita sudah istiqomah. Ya. Orang yang istiqomah membangunkan diri untuk membiasakan untuk qiyamul lail itu, Allah menjanjikan sebuah tempat terhormat yang namanya maqamam mahmud. Tempat yang tertinggi. Di mana itu? Urusan Allah. Jadi prestasi dari kita istiqomah menjaga salat sunnah, tahajud itu adalah maqamam mahmud. Maka Bapak Ibu jemaah, ayo jadilah pelopor kebaikan dengan senantiasa membangun kebiasaan salat sunnah di rumah kita. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Qiraatil Quran, membaca Quran. Ya. Al-Quran itu Bapak Ibu kitab yang mulia. Saking mulianya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, ayat-ayat Quran kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang punya posisi termulia di hadapan Allah di antara malaikat-malaikat yang lain. Sinten? Jibril alaihissalam yang membawa Quran dimuliakan oleh Allah. Yang menerima Al-Quran, sinten? Nabi Muhammad SAW pun dimuliakan oleh Allah. Bulan turunnya Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bainat, dan seterusnya. Bulan apa? Bulan yang mulia, bulan yang ke-9 dalam penanggalan Hijriah, namanya bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Malaikatnya mulia karena membawa Quran, nabinya mulia karena menerima Quran. Hari waktu diturunkan hari yang mulia yaitu bulan Ramadan. Tempat Mekah, Madinah, tempat yang mulia. Itu tempat yang selalu dikunjungi oleh orang beriman yang mampu tanpa perlu diiklankan lewat biro-biro wisata. Nggak perlu itu. Umroh, bener kan umroh? 30 ya juta. Dalam 32, tergantung paketannya. Hotel kipas angin apa hotel AC kan begitu aja. Makanya nasi kotak apa nasi bungkus. Jadi saya lihat di TikTok apa IG itu. Bi kok gini ya yang haji reguler itu. Lah itulah Indonesia. Indonesia ini kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau usaha itu, urusan itu bisa menghasilkan uang untuk saya, kenapa gratis? Makanya ketika Pak Anies menawarkan konsep kampung Arab di Arab Saudi, enggak laku. Kenapa? Banyak yang terganggu kantongnya. Muhammadiyah sekarang sedang berusaha untuk membangun hotel di Mekah supaya kita berhaji nggak usah sewa hotel. Muhammadiyah loh.
Muhammadiyah. Bukan negara. Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang diganggu kan. Tarik uangnya 15T. Banknya bingung. Muhammadiyah itu nggak pernah teriak NKRI haram harga mati. Itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu diam-diam bikin kampus di mana? Di kampungnya orang Kristen. Di mana? Di Kupang. Universitas Muhammadiyah Kupang. Di Pleseti. Universitas Muhammadiyah Kristen. Ada pendeta yang mengatakan, saya bangga, saya ini alumni perguruan Muhammadiyah. Pendeta, alumni perguruan Muhammadiyah. Kok bisa? Memang mayoritas penduduknya orang Kristen. Di Papua, di Kupang itu 80% mahasiswanya orang. Tapi tidak dipaksa oleh Muhammadiyah untuk jadi orang Islam. Tapi diajari mata kuliah ke-Muhammadiyahan, mata kuliah al-Islam. Sang surya lancar. Sang surya telah bersinar, syahadat dua malin. Itu pandai orang-orang Kristen menentukan tukang nyanyi. Sembayanya kan nyanyi itu mereka. Dikasih sang surya ya tambah lebih fasih ketimbang Kang Heru. Belum tentu hafal kalau anak-anak teks. Itu ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, biasakan membaca Quran di rumah kita. Ya. Malaikatnya mulia karena Quran, nabinya mulia karena Quran, tempat turunnya Al-Quran itu mulia. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran adalah rumah yang mulia, yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Maka Nabi mengatakan begini, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tahun 80-an itu kuburan itu apa, Bu? Suasana kuburan tahun 80-an. Bukan yang sekarang. Serem, melam, menakutkan. Medeni jadi adenom. Sekarang jadi tempat ngopi-ngopi sekarang, Pak. Oh, kuburan itu, insyaallah. Mudah-mudahan jamaah sini nggak ada yang ngopi di kuburan. Bapak Ibu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa itu? Penghuninya yang punya rumah tidak pernah membacakan Quran di rumahnya, sehingga betul jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang baik tadi apa? Dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama, senang ngaji. Rumah yang baik tandanya dua, salat sunat tegak di situ, Quran terbaca di situ. Siapa yang membaca? Yang punya rumah. Bukan ngundang orang. Nggak apa-apa ngundang orang untuk pengajian, kajian. Rumahnya bagus. Tapi yang punya rumah pun harus punya inisiatif setiap hari. Minimal lah. Selesai maghrib, selesai subuh. Minimal. Mau usah banyak-banyak. 2 ayat, 3 ayat, tapi konsisten. Saya kalau pulang dari masjid, saya pasti tanya istri saya, Mi sudah ngaji? Sudah. Saya tanya anak saya, yang perempuan, Oci sudah ngaji? Sudah. Yang di pondok saya nggak tanya, karena di pondok dia. Tanyakan, sudah ngaji Mas? Kalau bisa kita punya waktu spesial untuk tadarus bersama kalau bisa. Kalau nggak bisa benar-benar kita kontrol. Tanyakan sudah ngaji. Itu penting, Pak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ya. Pembaca Quran. Tadi malaikat terbaik karena Quran, nabi terbaik karena Quran, tempat turun Makkah Madinah terbaik karena Quran, mulia karena Quran. Kemudian rumah baik itu karena ada Quran. Kemudian manusia yang baik. Siapa itu? Pembaca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mungkin hadis ini sudah Bapak Ibu sering mendengar ini. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca, yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an itu. Termasuk juga dia adalah orang-orang yang memfasilitasi sehingga proses membaca, mengajarkan Quran itu berjalan dengan baik. Contoh di masjid ini ada TPQ-nya. Jenengan titip, Pak Jronen saya titip ya meja ngaji 10. Maka setiap anak yang pakai meja itu dia baca Quran 1 huruf, jenengan dapat 10. Sama seperti pahalanya anak yang ngaji. Jenengan titip, Pak Jronen titip ini nih ada 10 juta. Nanti dibagikan ke masing-masing guru 1 juta. Alhamdulillah. Guru ngajinya senang. Apalagi kalau setiap bulan kayak gitu, semangatnya luar biasa. 10 juta setiap bulan itu. Ya. Insya Allah bisa.
Ada satu ustadz, orang Kerembangan, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah. Beliau itu setiap ngaji itu pasti berbagi uang minimal 2 juta. Kalau beliau tanya ada jawab langsung 100.000. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian saya membayangkan, seandainya semua ustadz Muhammadiyah seperti itu ya. Ya. Ya, tapi ya memang orang kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi orang yang membaca Quran itu Bapak Ibu itu orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Sebab apa? Fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Daun Nabi, sendaun Nabi Muhammad. Bacalah olehmu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan pembelaan, memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sinten? Orang-orang yang di dunia senang membacanya. Maka Quran itu harus dibaca setiap hari. Kalau bisa, utamanya maaf, kita yang sudah pensiun, waktu kita baca di rumah, usahakan setiap selesai sholat. Ya. Kalau saya bukan target hatamnya, bukan, tapi kontinunya aja lah, kebiasaan ini. Murajaah itu setiap hari mulai membaca, ulang. Ya. Setiap hari baca Quran. Kenapa? Quran akan datang memberikan pembelaan kepada kita. Teman ngopi Bapak Ibu di akhirat nggak bisa bela, dia urus diri sendiri sudah nggak beres, sudah bermasalah. Ya, teman chatting juga nggak bisa bela. Siapa yang bisa membela kita? Al-Quran salah satunya. Ya, maka mari Bapak Ibu, saya menasihati diri saya dan kita semua, ayo bangun kebiasaan itu. Isa jam berapa? Dalam? Oh, 39. 40 ya, enggak apa-apa ya. 5 menit. Wah, sekaya naik. Wis ngomong 5 menit ini sekaya naik. Ini ngancam halus ini. Terakhir Bapak Ibu. Tadi pribadi yang baik, sekarang rumah yang baik, kemudian sekarang masyarakat yang baik. Apa indikasi masyarakat yang baik? Adalah masyarakat yang di situ ada masjid, kemudian masjidnya hidup karena aktivitas masyarakatnya. Bapak Ibu tadi ketika masuk masjid baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jenengan minta apa? Rahmat. Rahmat, minta kepada Allah agar pintu-pintu rahmat jenengan Allah buka. Nanti jenengan pulang baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Jadi masuk minta rahmat, pulang minta kebaikan. Berarti berapa yang jenengan bawa pulang ini ke rumah? Berarti jenengan selama di sini berarti dapat apa nih? Rahmat terus ini, rahmat dari Allah nih. Malaikat minta ampun kepada Allah. Jenengan semua, kita termasuk saya. Minta rahmat ya ketika masuk. Ketika pulang minta kebaikan. Berarti setiap kita ini Bapak Ibu nanti pulang membawa rahmat dan kebaikan dari Allah. Coba jenengan bayangkan seandainya semua ini menjadi ahli masjid, kira-kira efek horizontalnya terhadap kehidupan ini apa? Maka kampung itu akan menjadi kampung yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Pertanyaannya, berapa yang Allah maftali abwaab rahmatik di masjid? Antara penduduk sama yang ke masjid, banyak mana Bapak Ibu? Sedikit yang ke masjid ini. Ini konsepnya Allah. Makanya ketika kita semua itu bisa membangun kebiasaan itu, maka betul kata Allah. Ya. Betul kata Allah. Kalau semuanya masuk masjid, dapat rahmat pula, dapat kebaikan, rahmat kebaikan semuanya. Maka energi kebaikan itu tidak akan berpusat hanya di
masjid, tapi akan di masing-masing rumah itu penuh dengan rahmat dan kebaikan dari Allah. Inilah seperti yang digambarkan oleh Allah di surat 7, namanya surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya, seandainya penduduk sebuah negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Beriman dan bertakwa berarti dia beriman dan dia beramal soleh. Salah satu bentuk amal soleh adalah datang ke masjid, masuk masjid Allah maftali abwaaba rahmatik, keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu amal soleh. Artinya apa? Salatnya tegak 5 waktu di masjid. Masuk dapat rahmat, pulang dapat kebaikan. Rahmat dan kebaikan dibawa pulang ke rumah, sehingga energi rahmat dan kebaikan itu akan berputar di kampung atau di negeri itu yang penghuninya semua ahli masjid. Apa yang Allah janjikan? La fatahna alaihim, sungguh kami akan buka untuk mereka barokatin, keberkahan hidup. Dari mana? Minas sama, dari langit Allah turunkan, wal ard, dan dari bumi Allah munculkan. Indonesia kita ini Pak, kaya. Saking kayanya Pak, tanam singkong, tumbuh jagung. Saking kayanya itu. Bayangkan Pak. Saya biasa di kampung tanam singkong, panen singkong. Ini tanam singkong, panen jagung. Ayo Pak. Siapa yang bingung toh? Ya, saya juga bingung kok. Kolamnya bukan kolam air, kolam apa? Kolam susu. Kalau saya menang, tapi tunggu diimpor dulu susunya. Nah itu, bayangkan Pak. Apa kuncinya? Hadirkan diri kita di masjid, itu tanda masyarakat yang bagus. Kalau pribadinya bagus, individu keluarganya bagus, masyarakatnya bagus, Allah janji, la fatahna alaihim barakat. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk kita. Maka praktekkan. Ayo rajin mendatangi majelis taklim. Ayo baca Quran di rumah. Ayo sholat sunnah di rumah. Ayo hadirkan diri di masjid supaya kita ini bisa menjadi pelopor kebaikan. Demikian, terima kasih. Sudah waktunya alarm tanda harus berhenti sudah berbunyi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.